Ajian Suryo Tundo adalah ilmu spiritual tingkat tinggi. Bahkan orang-orang Jawa dulu menyebutnya ajian terlarang. Tidak semua orang mampu melakukan ajian Suryo Tundo. Bahkan sang ahli spiritual pun takut untuk mempelajari ajian itu karena konsekuensinya sangat mahal sekali. Biasanya, ajian Suryo Tundo dimiliki oleh resi, raja, dan pendekar yang memiliki tugas yang harus diselesaikan. Dan ajian itulah yang digunakan oleh Rama untuk bertahan hidup dari kejadian beberapa hari lalu. Sebelum parang Raden Adipati menyayat leher Rama, mulut dan hati Rama dengan lirih merapalkan ajian Suryo Tundo. Ingsun nyuwun sing Hyang Surya, cayanira aja sirna sadurunge mangsane. Pati aja teka tunda wektune. Dan seterusnya. Dengan yakin Rama berserah diri, rela untuk disembelih oleh Raden Adipati. Dan ketika leher Rama sudah tersayat, jiwanya terasa panas, raganya mulai terlihat tua. Tapi meskipun darah bermuncratan dari lehernya, dia masih tetap bisa bernafas. Dan Rama berpura-pura ambruk, seolah dia sudah mati. Eyang Sepuh melihat apa yang dilakukan Rama. Dia segera melesat, menyerang Raden Adipati dan mengusirnya. Tidak ada yang tahu jika Rama Amarta masih hidup. Tubuh Rama disembunyikan oleh Eyang Sepuh dan digantikan dengan tubuh salah satu anak buah dari Raden Adipati yang tumbang. Bukan maksud lain, karena itu memang tujuan Rama, supaya dia bisa menyelidiki seluk-beluk dari Trahningrat. Kala itu, tubuh Rama dibawa oleh Eyang Sepuh ke alam lain. Dengan perlahan, luka di leher Rama kembali pulih dengan sendirinya. Aku baru pertama kali ini melihat manusia seistimewa kamu, ucap Eyang Sepuh. Tidak, Eyang, saya hanya manusia biasa. Hanya kebetulan Tuhan mempercayakan kelebihan ini kepada saya. Tanpa seizin Tuhan, saya bukan apa-apa, jawab Rama. Lalu apa rencanamu kali ini? Tanya Eyang Sepuh. Saya mendapatkan firasat jika Trahningrat memiliki tujuan yang berbahaya, tapi saya tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada yang membantu saya, jawab Rama. Saya akan menyelidiki orang-orang yang ada di Trahningrat dan teman saya yang akan mengawasi pergerakan dari Raden Adipati, tambah Rama. Jika kamu ingin tahu siapa saja yang menjadi sekutu dari Trahningrat, jawabannya hanya satu, yaitu dari Trahningrat itu sendiri, kata Eyang Sepuh. Rangga Satrio Joyoningrat, dia pati, tahu jawabnya, tambah Eyang Sepuh. Eyang, tolong bawa Rangga ke sini, ucap Rama. Dari situ rencana Rama mulai dia jalankan. Dengan bantuan Eyang Sepuh, Rama bertemu dengan Rangga. Tetapi pertemuan itu tidak ada yang tahu selain ketiga sosok tersebut. Trahningrat, benar kamu keturunan dari Trah itu, Mas? Tanya Rama kepada Rangga. Sepertinya istriku sudah menceritakan banyak tentangku kepadamu, Mas Rama, jawab Rangga. Baik, aku ingin tahu lebih dalam lagi tentang keluargamu itu. Dan di pertemuan pertama itu, Rangga tanpa ragu menceritakan siapa Trahningrat sebenarnya. Ningrat cenderung berasal dari bahasa Jawa yang berarti bangsawan atau keluarga dari seorang raja, bisa anak, istri, dan orang-orang yang masih mengalir darah raja di dalam tubuhnya. Dan di dalam tubuh Raden Adipati masih mengalir darah seorang raja dari zaman dulu. Rangga mulai bercerita tentang keluarganya. Memang, leluhur kami adalah seorang raja dulunya. Keluarga kami masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan rasa kemanusiaan. Kala itu, keraton masih dipimpin oleh Romo. Dan di suatu ketika Romo telah jatuh sakit. Rencana pengangkatan putra mahkota pun dilakukan. Cerita Rangga. Di mana tempat keraton keluargamu itu berada? Tanya Rama. Bukan keraton besar. Tempatnya di sedikit jauh dari desa Mayit, jawab Rangga. Jika keluargamu masih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kenapa Raden Adipati bisa sekejam itu? Tanya Rama lagi.
Rangga menarik nafas yang panjang dan kembali melanjutkan ceritanya. Aku dan Kang Mas Adipati adalah saudara kandung. Kami 4 bersaudara. Kang Mas Adipati adalah putra pertama dari Romo, dan aku adalah putra terakhirnya. Masih ada 2 saudara perempuan di antara kami. Ratriwening Satriningsih, itu adalah nama dari Mbak Yuku yang nomor 2. Dan anak ketiga dari Romo bernama Chandra Kirana Jayaningrat. Kami berempat selalu diberi wejangan oleh Romo. Tetapi kala itu aku melihat dari sifat Kang Mas Adipati, dia sangat berbeda. Dia selalu membantah perintah Romo. Apa masih hidup kedua Mbak Yumu itu, Rangga? Sahut Rama memotong cerita Rangga. Masih, Mas. Sepertinya mereka berdua berada di keraton. Karena kami berempat pernah bersumpah untuk selalu setia kepada keraton. Siapapun yang menjadi pemimpin keraton, jawab Rangga. Baik, lanjutkan ceritamu, Rangga, kata Rama lagi. Saat Romo sudah sakit keras, kami semua dikumpulkan untuk membicarakan pengangkatan putra mahkota. Awalnya, Romo ingin mengangkat Kang Mas Adipati untuk menggantikannya. Tapi, karena Romo sudah tahu sifat dari Kang Mas Adipati, jadi Romo memilih saya untuk jadi putra mahkota. Kala itu tidak ada yang membantah ucapan Romo. Tetapi, sebelum aku benar-benar diumumkan menjadi putra mahkota, Kang Mas Adipati melakukan kudeta kepada Romo. Secara sepihak, dia mengambil alih keraton. Dan tindakan yang tidak bisa aku pikir secara nalar, Kang Mas Adipati dengan kejam membunuh Romo. Tiba-tiba cerita Rangga terhenti. Terlihat wajahnya sangat sedih. Dia teringat kejadian yang tidak bisa dia terima begitu saja. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Rangga, ucap Rama mencoba menenangkan Rangga. Dan dari situlah kekejaman Kang Mas Adipati dimulai. Ia selalu mencari desa-desa kecil dan menghasut warganya jika ada warga yang menentang padanya. Dengan kejam dia bunuh dan dijadikan tumbal, kata Rangga. Lalu apa tujuan Raden Adipati itu hingga mencari tumbal yang sangat banyak? Kesaktian, Mas. Dia sangat haus akan kesaktian. Sempat aku dengar, rencana Kang Mas Adipati adalah mencari kekuatan dari sosok Dewi Durga. Tapi itu aku tidak bisa memastikan itu benar atau tidak, kata Rangga. Rama mendengar nama Dewi Durga, dia sedikit tercengang. Karena sosok Dewi Durga memiliki kekuatan atau kesaktian yang sangat tinggi. Bahkan kepercayaan orang Jawa dulu tidak ada cerita yang mengisahkan tentang kekalahan Dewi Durga. Dewi Durga itu bukan sosok sembarangan. Entah benar atau tidak adanya sosok Dewi Durga. Tapi jika Adipati benar-benar mendapatkan kekuatan dari sosok tersebut, itu sangat berbahaya, kata Rama. Lalu apa rencanamu, Mas Rama? Tanya Rangga. Salah satu temanku sudah berpura-pura menjadi pengikut Raden Adipati. Kita menunggu informasi apa yang dia dapatkan, kata Rama. Dan saya minta tolong lagi kepadamu, Rangga. Tolong yakinkan anakku dan keluargaku kalau aku benar-benar sudah meninggal, tambah Rama. Memangnya kena? Sudah, jangan banyak tanya lagi, potong Rama. Eyang sepuh yang sembari tadi hanya diam dan cuma mendengarkan pembicaraan Rama dan Rangga, seolah dia sudah tahu tugasnya. Lalu, mulut Eyang sepuh berkomat kamit membaca sesuatu yang tak didengar. Dan muncullah portal dimensi. Ternyata portal itu adalah portal untuk kembali ke dunia manusia. Rangga pun langsung melangkah memasuki portal tersebut. Lalu setelah Rangga melewatinya, portal dimensi menutup kembali dan menghilang. Maaf Rama, aku tidak bisa membantumu untuk melawan Adipati, kata Eyang sepuh. Tidak apa-apa Eyang, jawab Rama. Sebelum aku pergi,
Aku boleh minta tolong satu kali lagi, Eyang? Tambah Rama. Apa yang bisa saya bantu? Tolong carikan tempat untuk mengeksekusi Raden Adipati dan para pengikutnya, ucap Rama. Eyang Sepuh menjawabnya hanya dengan menganggukkan kepalanya. Dan Rama yang sudah kembali pulih, tapi masih ada bekas sayatan di lehernya. Lalu Rama mulai melangkah pergi dan meninggalkan Eyang Sepuh. Rama mulai mencari keberadaan keraton milik Raden Adipati. Setiap energi yang Rama rasakan selalu dia datangi. Bahkan sempat juga Rama mendatangi ke salah satu kampung setan. Dia sempat melakukan pertarungan dengan pasukan kampung setan itu. Dan dari kampung itu, Rama jadi tahu kalau pocong, kuntilanak, dan setan-setan lainnya itu bukan sepenuhnya ruh manusia yang gentayangan, tetapi itu adalah jelmaan iblis. Waktu itu Rama merasakan energi hitam yang sangat pekat. Untuk memastikannya, Rama menghampiri sumber dari energi tersebut. Bukan sebuah keraton yang dia temukan, tetapi energi hitam itu berasal dari para setan yang berkumpul di sebuah pemukiman. Dan sosok hitam berbulu dengan mata merah yang menyala. Sosok tersebut memakai mahkota, tapi mahkota itu berwarna hitam. Dan tangannya menggenggam sebuah tombak trisula. Asu, iki panggone demit, keming Rama sendiri. Dan dia menghindarinya dengan pelan-pelan supaya tidak ada yang tahu kedatangannya. Tapi para demit-demit itu hanya dengan bau aroma manusia. Mereka sudah mengetahui keberadaan Rama. Tanpa Rama sadari, demit-demit tersebut sudah mengepung Rama. Pasukan demit itu melingkar mengelilinginya. Dan muncullah sosok hitam berbulu itu datang menghampiri Rama. Ada manusia yang masuk di kawasanku. Siapa kau? Dan apa tujuanmu? Tanya sosok tersebut. Maaf, aku hanya ingin lewat saja. Tidak ada maksud lain, jawab Rama. Dia yang waktu itu dibunuh sama Raden Adipati, Tuan, kata salah satu demit. Jika yang kau ucapkan benar, berarti dia adalah musuh kita. Habisi manusia itu sekarang, ucap marah sosok makhluk berbulu itu. Demit-demit yang mengelilingi Rama dengan berbarengan langsung menyerang Rama. Berbagai bentuk demit yang menyerang Rama. Ada sosok siluman, ada pocong dengan kain kafan hitam. Tidak hanya itu saja, sosok buto dengan kulit berwarna hijau juga ada di antara demit-demit tersebut. Saking banyaknya, Rama sampai bingung gimana caranya untuk menghindari serangan-serangan itu. Hingga akhirnya Rama benar-benar bertarung dengan pasukan demit tersebut. Dengan kelihayan bertarungnya, Rama menumbangkan satu persatu dari para demit itu. Bahkan sosok buto hijau hanya dengan tatapan Rama saja, dia sudah begitu ketakutan. Tetapi yang membuat Rama terkejut lagi, demit-demit yang sudah dikalahkan oleh Rama, mereka kembali bergerak lagi. Bahkan seolah serangan dari Rama tidak berefek apapun kepada mereka. Oke, kalau begitu, akan aku bakar kalian hingga menjadi abu, geming Rama. Kiai Geni Ireng, Geni Peteng kang nyimpen daya, sinandi cahayamu, sumunar dayamu, dateng kanthi tentrem. Lanjut Rama dengan mengucapkan mantranya. Dari atas Rama, turunlah seorang perempuan yang anggun dengan memegang warangka keris. Wanita itu turun dan berdiri di samping Rama. Itu adalah Nyai Larasati yang sudah menjadi bagian dari keris Geni Ireng. Jadi secara tidak langsung, setiap Rama mengucapkan mantra pemanggil pusaka, Nyai Larasati akan datang dan menyerahkan keris Geni Ireng. Rama, ada seorang pemuda yang ingin mengambil pusakamu, kata Nyai Larasati. Siapa yang tahu keberadaan dari keris Geni Ireng? Tanya Rama. Aku juga tidak tahu, Rama. Baik, nanti akan aku ambil keris itu supaya tidak jatuh di tangan orang yang salah. Tapi sekarang berikan warangka itu dulu. Aku sedikit kehabisan tenaga setelah menggunakan ajian Surya Tunda, tambah Rama. Larasati segera memberikan warangka yang dia pegang kepada Rama. Baru saja tangannya hanya menyentuh warangka keris, terlihat samar aura api hitam menyelimuti di kedua tangan Rama. Kalian semua akan terbakar dengan api hitam ini, geming Rama. Kemudian tidak menunggu lama lagi, Rama bergerak dengan cepat. Bahkan pasukan demit itu
tidak menyadari pergerakan Rama. Tapi tiba-tiba di setiap tubuh mereka sudah menyala api hitam yang dengan perlahan akan membakar tubuh mereka hingga menjadi abu. Api apa ini? Kenapa tidak terasa panas? Ucap sosok yang bertubuh kekar. Benar, tidak panas, sahut sosok kuntilanak dengan daster hitamnya. Mendengar itu Rama tersenyum saja, tapi dengan perlahan Rama mengangkat tangannya dan mulai menghitung. Hanya membutuhkan hitungan 3 kali. Api hitam yang tadinya kecil sudah menyelimuti tubuh dari demit-demit tersebut, dan mulailah teriakan kepanasan terdengar. Ampun, padamkan api ini! Suara dari salah satu demit dengan wujud pocong. Kurang ajar, beraninya kau membakar seluruh anak buahku. Awas kau! Ucap sosok berbulu itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Dan suara teriakan dari demit-demit yang terbakar sudah tidak terdengar lagi, karena mereka semua sudah menjadi abu. Kemudian Rama melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Nyai Larasati. Rama, sepertinya tempat ini aneh ya, kata Larasati. Apa yang kamu maksud? Tanya Rama. Di sini tempatnya dipenuhi kabut tipis, tapi tidak dingin. Dan banyak sekali energi-energi spiritual di tempat ini, jelas Larasati. Memang ini bukan dimensi manusia. Dimensi ini adalah dimensi yang sangat dekat dengan dimensi manusia, kata Rama. Iya, aku tahu itu Rama. Kan aku juga dari dimensi ini. Tapi yang ku maksud aneh itu, tempat ini yang kita lewati sekarang, jelas Nyai Larasati. Oh iya, maaf lupa aku, ucap Rama sambil menepuk jidatnya. Lagi enak jalan sambil mengobrol bersama dengan Larasati, tiba-tiba Rama melihat sebuah gubuk yang lumayan sedikit besar. Temboknya dari anyaman bambu, dan atapnya masih menggunakan daun kelapa. Apalagi dengan tiangnya masih terbuat dari bambu. Dan di pinggiran gubuk tua tersebut, Rama melihat banyak sekali daun pisang menjadi wadah bunga-bunga sesajen. Karena merasa penasaran, akhirnya Rama mendekati gubuk tersebut. Lalu Rama mendapati sebuah tombak trisula di antara bunga-bunga sesaji itu. Sangat kelihatan sekali jika itu bukan tombak biasa. Awalnya Rama ingin mengambilnya, tetapi dilarang oleh Larasati. Rama, lebih baik kita tinggalkan trisula itu, karena aku merasakan hal yang tidak enak dengan benda tersebut, kata Larasati. Kira-kira tempat apa ini? Kenapa banyak sekali sesajen di sini? Ucap Rama sambil menjauh dari sesajen tersebut. Pandangan Rama dan Larasati fokus di gubuk. Sebenarnya Rama sangat penasaran apa yang ada di dalam gubuk tua itu. Tapi karena Larasati terlihat sangat gelisah, mereka berdua pun meninggalkan gubuk tua itu. Dan hingga mereka berdua sampai di tempat yang sangat luas. Tempat tersebut ditumbuhi rumput liar yang tingginya sekitar selutut Rama. Ternyata di tempat tersebut Rama sudah ditunggu oleh sosok yang sangat besar. Sosok tersebut juga berdiri dan memandang Rama dengan tajam. Mereka berdua saling pandang, dan Rama mulai berjalan lagi mendekati sosok besar itu. Jika ukuran mereka dibandingkan, sangat tidak seimbang. Karena tinggi Rama hanya sampai lutut dari sosok tersebut. Tapi Rama dengan langkah yang mantap, dia terus mendekati sosok itu. Aduh, suara yang berat dan menggema terdengar. Ternyata Rama sudah berada di dekat sosok besar itu. Rama memukul lututnya. Ternyata bukan sosok musuh atau makhluk jahat, tetapi sosok besar itu adalah Jagatpati alias Giri Manggala. Apa yang sudah kau dapatkan Jagatpati selama kau menjadi pengikut Raden Adipati? Tanya Rama. Masih waktu yang sebentar untuk mengetahui semuanya Rama. Tapi ada satu hal penting yang harus kau tahu, ucap Jagatpati. Apa itu? Apa kau ingat dengan sebuah nama Dinda Ayu? Ucap Jagatpati. Sebentar, aku ingat-ingat dulu, jawab Rama sambil mencoba berpikir. Aku ingat, itu bukannya nama yang diminta Tio untuk anaknya jika seorang perempuan, kata Rama. Benar Ram, dan anak Tio sekarang sudah besar. Anak perempuan itu sekarang menjadi incaran dari Raden Adipati. Kau segera lakukan tindakan Rama, jelas Jagatpati. Setelah menyampaikan informasi yang dia dapatkan, Jagatpati segera pergi lagi. Tetapi Rama masih ada satu pertanyaan.
yang belum sempat dia tanyakan kepada Jagatpati. Tetapi Jagatpati keburu menghilang tak terlihat lagi. Aku harus segera mencari keberadaan Anika dan anaknya, kembing Rama. Larasati, aku akan mencari keberadaan temanku. Kau kembalilah, tambah Rama. Dan Rama di tempat padang rumput itu hanya seorang diri. Dia mulai duduk bersila. Rama melakukan raga sukma. Dia segera mencari keberadaan Anika. Aduh, sampai lupa aku. Bukannya ini beda dimensi, kembing Rama. Dengan wujud sukma, Rama membuka portal dimensi untuk menuju ke dunia manusia. Awalnya sukma Rama melayang tak tentu arah untuk mencari keberadaan Anika. Sudah lumayan lama, Rama bingung tujuannya. Dan hingga dia tiba-tiba berhenti dan teringat akan rumah simbahnya Tio, yaitu Mbah Danar. Dia segera merubah arah dan melesat menuju kediaman Mbah Danar. Rama sudah sangat lama sekali tidak pernah berkunjung ke rumah Mbah Danar. Apa kabar ya Mbah Danar sekarang? Kata Rama. Hingga dia sampai di depan rumah Mbah Danar. Dan Rama melihat ada seorang perempuan yang baru saja keluar dari rumah tersebut. Lalu setelah keluar, perempuan itu mengunci pintunya. Itu Anika. Kenapa pintunya dikunci? Memangnya kemana Mbah Danar? Kata Rama. Anika segera pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Rama pun mengikuti perginya Anika. Dan Anika tiba di tempat pemakaman. Rama tidak berani mengikuti Anika masuk ke pemakaman. Dia hanya menunggunya di luar pagar saja. Hingga Anika kembali keluar dan pergi meninggalkan tempat pemakaman umum itu. Dan Rama terus mengikuti Anika hingga dia benar-benar sampai di rumahnya. Ternyata saat Anika sampai di rumah, Rama melihat seorang gadis yang keluar dari dalam rumah itu dengan ekspresi yang ketakutan. Tapi secara sayup, sukma Rama melihat ada seorang nenek tua yang berdiri bungkuk di dalam rumah tersebut. Tetapi Rama tidak bisa mengusirnya begitu saja, karena dia masih dalam keadaan meraga sukma. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba ada seorang pemuda lelaki datang. Rama hanya terus mengamati pemuda tersebut. Rama menilai jika pemuda itu membawa bahaya untuk keluarga Anika. Dan saat waktu sudah sedikit malam, Rama mencoba menunjukkan wujudnya kepada Anika. Dan Rama memberitahu jika anaknya, Dinda Ayu, sedang dalam bahaya. Dan Rama juga memberitahu kepada Anika untuk tidak percaya kepada sosok pemuda lelaki tersebut. Lalu Rama segera kembali ke raganya. Ketika sukma Rama sudah kembali kepada tubuhnya, dia langsung berdiri dan kembali melanjutkan pencarian keberadaan keraton milik Adipati. Tetapi yang tadinya Nyai Larasati sudah pergi, tiba-tiba dia kembali muncul di hadapan Rama. Dia melaporkan kembali jika ada seseorang yang ingin mengambil keris geni ireng. Siapa yang ingin mengambil keris itu? Tanya Rama. Kalau tidak salah namanya Wahyudi, jawab Larasati. Larasati, apa kau bisa membuat air sungainya lebih besar lagi? Kata Rama. Bisa Rama, akan aku buat sedikit deras airnya, jawab Nyai Larasati. Rama segera kembali membuka portal untuk menuju ke dunia manusia lagi. Di gelapnya malam dan di tengah hutan, Rama muncul dari portal dimensi. Air sungai yang sudah sangat deras, dengan nekat Rama melompat masuk ke sungai untuk menuju ke bawah air terjun. Awalnya, Nyai Larasati sudah menghalanginya, karena sudah pasti banyak batu-batu besar yang ikut terbawa arus. Dengan air sungai yang sederas itu, tidak mungkin ada seorang manusia yang bisa menyeberanginya. Tapi dengan tekad yang besar, Rama berhasil sampai di bawah air terjun dan kakinya berdiri di atas batu yang tak terlihat. Lalu Rama membungkuk. Tangannya mulai masuk lagi ke sungai, lalu meraba mencari sesuatu yang sudah lama ada di batu tersebut. Benar, Rama ingin mengambil kerisnya dahulu yang sempat dia tancapkan di atas batu tersebut. Tak lama kemudian, Rama menemukan keberadaan gagang dari keris itu. Dengan penuh tenaga, Rama mencabut keris geni ireng dari batu. Wujud yang masih sama, dan api hitam yang terus berkobar di bilahnya. Keris geni ireng kembali Rama pegang. Dan setelah keris tercabut, Rama mendengar suara seseorang datang. Dia segera kembali menyeberangi sungai dan bersembunyi di gelapnya hutan. Tetapi sebelum meninggalkan sungai, Rama menancapkan keris lain di batu itu. Bukan keris pusaka, tetapi hanyalah keris biasa yang sudah berkarat. Aku tidak rela jika keris ini jatuh di tangan orang yang salah,
keming Rama sambil mengamati orang itu. Lumayan memakan waktu yang lama, karena orang yang ingin mengambil keris geni ireng, mereka tidak berani menyeberang sungai, karena air sungai yang masih tinggi. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya sungai mulai surut, dan orang-orang tersebut segera mengambil keris yang menancap di batu itu. Tapi mereka tidak tahu jika keris yang menancap sudah berbeda. Mereka mempercayai jika keris berkarat itu adalah keris geni ireng. Setelah mendapatkan keris, mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan Rama pun segera memanggil Larasati. Lalu warangka keris yang dibawa Larasati kemana-mana dia berikan kepada Rama, dan segera keris geni ireng kembali masuk ke warangkanya. Jika aku membutuhkan keris ini, aku akan membacakan mantra seperti biasanya. Dan tugasmu Larasati, karena kamu sudah bagian dari keris geni ireng, kamu segeralah muncul di sampingku, kata Rama. Baik Rama, jawab Larasati singkat. Setelah itu Rama segera pergi dan kembali ke dimensi persembunyiannya. Ternyata saat Rama sudah masuk ke dimensi lain itu, Jagatpati sudah menunggunya lagi. Dan dia juga sudah mendapatkan tujuan yang sebenarnya dari Raden Adipati. Jagatpati, apa lagi yang sudah kau dapatkan? Tanya Rama. Anaknya Tio sudah dibawa oleh nenek peot itu, dan akan dijadikan tumbal pelengkap oleh Raden Adipati untuk membangkitkan kekuatan Batari Durga, ucap Jagatpati. Kita harus segera menghentikan kegilaan Raden Adipati. Kita harus datang ke keratonnya, tambah Jagatpati. Baik, kembalilah ke Adipati dulu, dan jangan lupa beri aku petunjuk tempat keraton itu. Ada yang harus kuselesaikan dulu, kata Rama. Jagatpati menghilang. Rama juga kembali ke tempat saat pertama dia berkumpul dengan Eyang Sepuh dan Rangga. Rama ingin menagih sesuatu yang dia minta kepada Eyang Sepuh, dan ternyata Eyang Sepuh dan Rangga sudah menunggunya di tempat itu. Rangga, apa kamu sudah siap untuk melawan Kang Masmu sendiri? Tanya Rama yang baru saja sampai. Sudah Mas Rama, Kang Mas Adipati sudah sangat melebihi batas manusia. Dia harus segera dihentikan, jawab Rangga. Baik, setelah ini kita menuju keraton. Dan Eyang Sepuh, apa tempat yang aku minta sudah ketemu? Tanya Rama pada Eyang Sepuh. Sudah Le, nama tempat itu adalah Wonokolo Pamurbo, jawab Eyang Sepuh. Tempat itu tempat yang sangat berbahaya. Di dalamnya menyimpan kutukan, dan jika manusia masuk di alam itu akan banyak demit-demit leluhur yang menyerangnya, sahut Rangga. Gimana caranya untuk masuk ke alam itu Eyang? Tanya Rama. Ada mantra khusus untuk membuka portal alam itu Le, jawab Eyang Sepuh. Gimana mantra itu Eyang? Tanya Rama. Eyang Sepuh mendekat kepada Rama. Lalu Eyang Sepuh berkata lagi. Dengan suara yang serak dan pelan, Eyang Sepuh merapalkan sebuah mantra. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, dan tak lama dari itu muncullah gumpalan kabut hitam. Apa itu portal gaibnya Eyang? Tanya Rama. Benar Le. Dari arah kabut itu sayup-sayup terdengar suara pedang beradu. Sepertinya ada pertempuran di dalamnya. Rangga dan Eyang Sepuh tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Rama. Tanpa basa-basi Rama memasuki alam Wonokolo Pamurbo, alam yang dihuni oleh demit-demit leluhur dan alam yang memiliki 1000 kutukan. Siapapun yang masuk di alam itu tidak menunggu waktu lama, sudah pasti akan langsung hilang tak berwujud. Ketika Rama sudah berada di dalam alam Wonokolo, dia melihat pertempuran yang sangat besar. Pendekar-pendekar zaman dulu saling beradu kesaktian, tapi keberadaan Rama langsung diketahui oleh pendekar-pendekar itu, dan Rama langsung diserang. Awalnya niat Rama masuk alam Wonokolo itu hanya untuk memastikan jika tempat tersebut cocok untuk eksekusi Raden Pati. Untung saja Rama masih bisa menahan serangan dari para demit leluhur itu, dan dia segera kembali keluar. Kamu cepat sekali Mas Rama, tanya Rangga. Apa kamu bilang? Cepat? Aku di dalam alam itu sudah hampir 2 hari. Coba lihat pakaianku, sudah banyak yang robek kan, terkena senjata mereka. Jelas Rama. Memang seperti itu. Ada perbedaan waktu antara dunia manusia dengan dimensi lain, sahut Eyang Sepuh. Baik, kali ini rencanaku ingin memasukkan Adipati dan para pengikutnya ke alam Wonokolo, biar para demit leluhur itu yang menghabisi Adipati dan pengikutnya. Jelas Rama. Tugas kita hanya menyelamatkan gadis yang bernama Dinda Ayu saja, tambah Rama.
"Rangga, mari kita menuju ke keraton," lanjut Rama. Sekitar jam 3 dini hari, Anika terbangun dari tidurnya. Saat dia melihat ke tempat tidur rumah sakit, Anika tidak mendapati anaknya. Seketika Anika terkejut. Dia mencari Dinda ke toilet, tetapi tidak ada juga. Dan akhirnya Anika mencoba menanyakan ke tempat penjaga rumah sakit, tetapi juga nihil. Penjaga itu juga tidak melihat perginya Dinda Ayu. Jangan-jangan yang dikatakan Pandu benar, Dinda dalam bahaya, geming Anika. Karena Pandu tidak memiliki handphone, jadi Anika tidak bisa menghubungi Pandu secara langsung. Dan Anika baru sadar jika ada temannya Dinda yang perempuan. Siapa ya namanya kemarin? Ucap Anika sendiri. Setelah beberapa detik, dia mengingat dan tiba-tiba, Putri, benar namanya Putri. Dengan cepat Anika mencari nomor telepon Putri di HP Dinda yang tergeletak di atas meja rumah sakit. Dan untung saja nomor telepon itu cepat Anika temukan, dan Anika segera menghubunginya. Karena waktu masih terlalu pagi, jadi Putri tidak mendengar jika ada telepon masuk. Beberapa kali Anika mencoba menelpon terus, tapi tetap tidak ada tanda-tanda menyambung. Anika sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Anika duduk di lantai dengan lemas, kepalanya disenderkan di tempat tidur rumah sakit. Dia menangis terseduh, meratapi hilangnya Dinda Ayu, sang putri satu-satunya Anika. Ketika Anika masih dilanda dengan tangisan, tiba-tiba telepon yang dia pegang berbunyi, dan di layarnya tertulis nama Putri. Anika segera mengusap air matanya dan cepat-cepat menerima telepon itu. "Halo, assalamualaikum," ucap Anika terlebih dahulu. "Waalaikumsalam, Din. Ada apa pagi-pagi buta sudah telepon?" jawab Putri yang terdengar baru bangun. "Maaf, Nduk, ini ibunya Dinda," kata Anika. Ibu, gimana Bu, ada apa?" tanya Putri terkejut. "Tolong beritahu Pandu untuk segera ke rumah sakit ya, Nduk," ucap Anika meminta tolong. "Iya Bu, tenang saja. Kemarin sudah ada rencana saat berangkat sekolah mampir dulu ke rumah sakit kok," jelas Putri. "Ya udah, saya tunggu ya, Nduk," kata Anika sambil menutup telepon. Pagi itu Putri segera mandi dan siap-siap untuk berangkat sekolah. Padahal waktu masih sekitar pukul 4 dini hari. Suara masjid baru saja terdengar, tapi Putri sudah siap untuk berangkat sekolah. Ketika Putri keluar kamar, ternyata orang tua Putri baru saja bangun dari tidurnya. "Loh, Dok, dengarin wes Ayu," tegur bapaknya Putri. "Iya Pak, Putri mau ke rumah sakit dulu," jawabnya. "Memangnya siapa yang sakit?" kata bapaknya. "Teman Putri Pak." "Ya sudah, Putri berangkat ya. Assalamualaikum," jawab Putri dan langsung pergi berangkat. "Waalaikumsalam, hati-hati loh." Suasana masih terlihat gelap dan Putri nekat berangkat sepagi itu. Dia ingin segera memberitahu temannya Pandu jika Dinda sedang menghilang dari rumah sakit. Karena Putri belum pernah datang ke rumah Pandu, akhirnya dia bertanya-tanya kepada orang-orang yang berada di dekat rumah Pandu. Dan setelah sekian banyak orang yang ditanya Putri, akhirnya dia menemukan rumah dari Pandu Wiratama. Dia segera mengetuk pintu yang masih tertutup itu. Tetapi untungnya, ketukan Putri segera dapat jawaban dari dalam rumah. "Iya, sebentar." Dan keluarlah Bu Rati. Sempat terkejut saat melihat ada tamu gadis yang memakai seragam sekolah SMA. "Loh, kok ada gadis cantik ini? Temannya Pandu ya?" sambut Rama Bu Rati. "Iya, Pandunya ada," kata Putri. "Ada kok, itu masih di kamar belum bangun. Ya sudah, kamu masuk dulu aja," ajak Bu Rati. Putri mengikuti ucapan Bu Rati. Dia masuk dan duduk di kursi ruang tamu. "Ada siapa toh Bu? Kok datang masih pagi-pagi sekali?" sahut Sukma yang baru saja muncul dari dalam. "Ini loh Sukma, temannya Pandu," jawab Bu Rati. "Temannya Pandu? Kenapa datang masih sangat pagi? Biasanya datangnya hampir jam 7. Tumben sekali Bambang," kata Sukma. Dia mengira yang datang adalah Bambang. Tetapi saat Sukma menoleh ke arah kursi dan melihat yang datang adalah seorang gadis, Sukma langsung terkejut. Dia segera masuk kembali dan langsung menuju ke kamarnya Pandu. "Le, bangun Le, itu ada temannya sudah datang loh," kata Sukma. Tidak seperti biasanya, Pandu cepat sekali menjawab panggilan dari ibunya itu. Lalu dia segera keluar dari kamarnya. "Siapa yang datang Bu?" tanya Pandu. "Siapa ya namanya? Ibu lupa.
Tapi yang pasti bukan Bambang Le, jawab Sukma yang langsung pergi ke belakang. Pandu langsung ke depan untuk melihat siapa yang menjemputnya. Loh Putri, kamu kenapa datang ke sini? Ada apa Put? Kata Pandu terkejut setelah tahu siapa yang datang. Duduklah dulu kamu Ndu, kata Putri. Ada apa emangnya Put? Dinda Ndu, Dinda hilang. Dia tidak ada di rumah sakit, kata Putri. Apa? Sing bener ae kon Put, jawab Pandu tidak percaya. Iya benar, Bu Anika sendiri tadi yang menghubungiku, kata Putri meyakinkan Pandu. Ini pasti ulah dari nenek bungkuk itu, geming Pandu. Ya sudah Put, aku akan siap-siap dulu, lalu kita berangkat ke rumah sakit, tambah Pandu. Kalau kita jalan kaki lama, kita sampai nyandu, kata Putri. Tenang, aku ada sepeda motor milik bapakku, kata Pandu. Masih sangat pagi sekali. Pemuda-pemudi yang sudah memakai seragam sekolah itu melaju dengan sangat kencang. Tetapi tujuan mereka berdua bukanlah sekolahan, tetapi mereka berdua menuju ke rumah sakit. Pandu, pelan-pelan aja, aku takut, teriak Putri. Sudah, kamu diam aja Put, pegangan yang erat dan tutup aja matamu, balas Pandu yang masih dengan kecepatan tinggi. Putri mengikuti ucapan Pandu. Dia memeluk Pandu dari belakang, tangannya pegangan sangat erat sekali, dan wajahnya dia sembunyikan di belakang Pandu. Saking kencangnya, Pandu sampai tak melihat jika ada seseorang yang menyeberang. Jaraknya sudah sangat dekat sekali. Untung saja refleks Pandu sangat cepat. Dia segera menghindari orang yang menyeberang tersebut dengan cara turun dari jalan aspal. Ada-ada aja pade itu. Nyebrang gak lihat kanan kiri, geming Pandu sambil terus melaju. Tibalah Pandu dan Putri di rumah sakit. Put, ayo turun. Ini sudah sampai, tegur Pandu. Tapi Putri hanya diam dan sambil terus memeluk Pandu sangat kencang. Putri, sudah sampai, kata Pandu. Karena Putri tidak kunjung melepaskan pegangannya dan turun dari sepeda. Akhirnya, Pandu mencoba menggoyangkan badan Putri. Tapi tiba-tiba, kata Pandu kupo. Saat digoyangkan tubuh Putri mau terjatuh dan ternyata dia sedang tertidur saat dibonceng Pandu. Untung kamu gak jatuh Put tadi, kata Pandu. Hehe, maaf ya Ndu, soalnya masih ngantuk banget aku. Jawab Putri sambil menahan menguap. Iyo Kak Popo, ayo turun dulu kamu Put, biar aku parkir dulu motornya, kata Pandu. Setelah itu mereka berdua langsung masuk dan menuju ke kamar Dinda saat dirawat. Dan ternyata di sana sudah banyak petugas rumah sakit yang berusaha membantu Bu Anika untuk mencari Dinda putrinya. Bu, apa yang terjadi sebenarnya? Tegur Pandu yang baru saja tiba. Pandu, ibu juga ndak tahu Le. Saat ibu terbangun tiba-tiba Dinda sudah tidak ada di tempat tidur. Dan anehnya, ndak ada yang tahu jika Dinda pergi, jelas singkat Anika. Pandu dan Putri terdiam, sedangkan para petugas rumah sakit masih terus mencari informasi tentang hilangnya Dinda. Sedangkan Pandu sudah yakin jika Dinda dibawa oleh nenek bungkuk yang bernama Nyai Saripah. Pandu mendekat ke Putri. Dia berbisik menanyakan sesuatu kepada Putri. Put, kamu tahu rumahnya Wahyudi di mana? Kata Pandu lirih. Gak tahu aku Ndu, tapi aku kenal dengan satu temannya Mas Yudi, namanya Mbak Rani, jawab Putri. Coba tanyakan kepadanya di mana rumah Wahyudi, pinta Pandu. Memangnya hubungannya dengan Mas Yudi apa Ndu? Tanya Putri bingung. Sudah lakukan saja Put, jawab Pandu singkat. Pandu yakin Wahyudi ada sangkut pautnya dengan sosok nenek bungkuk tersebut. Dan selang beberapa menit, Putri mendapatkan alamat rumah Wahyudi. Pandu, ini Mbak Rani sudah memberi alamatnya Mas Yudi, kata Putri. Aku mau ke sana. Kamu ikut apa di sini aja? Tanya Pandu. Sepertinya aku di sini aja. Kasihan Bu Anika, jawab Putri. Keputusan bagus. Dan teleponmu akan aku bawa dulu ya, kata Pandu dan langsung beranjak pergi dari rumah sakit. Jalan Mbah Bokel nomor 96, Rumah Joglo. Hanya itu yang menjadi bekal Pandu untuk menemui Wahyudi. Dan Pandu sudah berpikir jika alamat itu salah, dia akan datang ke sekolah untuk minta alamat Wahyudi. Dan ternyata alamat itu benar. Rumah Wahyudi berbentuk rumah joglo asli. Bahkan terlihat sangat nyaman rumahnya.
Dengan penuh rasa sopan dan layaknya orang bertamu, Pandu permisi dan mengetuk pintu rumah itu. "Kula nuwun," ucap Pandu. "Monggo," suara ibu-ibu dari samping rumah terdengar menjawab. Ternyata benar, itu adalah ibu dari Wahyudi. Pandu pun tidak berbasa-basi lagi. Dia langsung menanyakan di mana keberadaan Wahyudi, tetapi pastinya dengan rasa yang sopan yang dilakukan Pandu. Anehnya ternyata Wahyudi sudah 2 hari tidak pulang. Ibunya bilang jika Wahyudi berada di padepokan silatnya. Coba adik datang ke padepokannya. Pasti Wahyudi ada di situ, Dek. "Di mana tempatnya, Bu?" tanya Pandu. "Alas Jati. Di sana tempat padepokannya, Dek," jawab ibunya. Pandu segera mencari tempat tersebut. Dia sudah kesana kemari mencari tempat yang bernama Alas Jati, tapi tidak ketemu. Dan akhirnya Pandu tak sengaja berhenti di dalam satu jalan di tengah sawah. Dan dia berhenti untuk istirahat di gubuk kecil. Dan pandangan Pandu tertuju di suatu tempat yang cukup jauh, tapi masih terlihat jelas di pandangan seorang manusia. Bukannya itu orang latihan silat, geming Pandu. Jangan-jangan itu Alas Jati, tambahnya. Pandu tidak jadi untuk istirahat. Dia langsung mendatangi tempat tersebut. Saat mau masuk tempat itu, di depan ada papan yang tertuliskan Padepokan Cayeng Rogo. Belum juga masuk, mata Pandu sudah tertuju di salah satu orang yang sedang berlatih silat. Pandu melihatnya, dia sangat mahir sekali. Apalagi dia sambil memegang keris di tangannya. Itu tidak membuat Pandu ragu. Dia segera masuk dan teriak memanggil Wahyudi sangat lantang. Semua murid yang ada di tempat itu serentak berhenti dan fokus kepada Pandu. "Di mana Dinda?" tanya Pandu. Semua murid berkumpul berbaris di belakang Wahyudi dan mereka semua berjalan mendekati Pandu. "Apa yang kamu tanyakan tadi? Dinda? Mana aku tahu dia di mana?" kata Wahyudi. "Jangan bohong kamu. Aku tahu kamu ada hubungannya dengan sosok nenek sialan itu," kata Pandu tegas. "Bajingan, hajar anak ini!" perintah Wahyudi pada murid-murid yang lain. Saat awal pertemuan Wahyudi dan Pandu, dia berhasil menghajar Pandu. Tapi itu karena Pandu mengalah, tidak melawannya. Tapi kali ini Pandu tidak menahan diri. Dia dikeroyok 10 orang lebih. Bahkan orang yang mengeroyoknya ahli bela diri semua. Satu persatu dari mereka sudah jatuh. Hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Hanya tinggal Wahyudi saja. "Memang bajingan anak ini. Sini, akan kuhajar kamu," teriak Wahyudi. Pertarungan Pandu dan Wahyudi tak terelakkan lagi. Pertarungan yang sangat sengit. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama memiliki teknik bela diri yang matang. Dan sampai di sini dulu. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Pandu Amarta. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Matur nuwun.